اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa imamil muttaqin wa habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatukan hati dan langkah kita sehingga kita dapat bertemu di tempat ini, baik yang secara langsung maupun tak langsung. Wassalatu wassalam, senantiasa terpanjatkan keharibaan junjungan kita, panutan kita, idola kita yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, kerabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti jalan langkahnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan ayat yang baru, kita perlu menyinggung sedikit secara lewat ayat yang sebelumnya, karena ada keterikatan nanti pada pembahasan di ayat berikutnya supaya tersambungkan. Ya, saya mulai dari 100 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah was-sabri was-salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Dalam ayat ini kita sampaikan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa beristi'anah, menjadikan pertolongan, ya, isti'anah memohon pertolongan dalam segala urusan kita di dunia dan di akhirat itu dengan urusan kesabaran, dengan sifat sabar. Jadi kita harus membekali diri dalam segala urusan dunia dan akhirat kita dengan sifat sabar dan sholat itu sendiri, ya. Nah, ini disebutkan dalam ayat ini seperti itu. Sholat dalam ayat ini disebutkan sholat dan diulang-ulang, itu menunjukkan akan besarnya perkara sholat itu sendiri. Karena kita ketahui awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa semua akan dihisapnya seorang hamba pada hari kiamat. Yang paling terutama itu tentang sholatnya. Itu pentingnya kedudukan sholat, sehingga banyak disebut-sebut di dalam perihal Allah menyebutkan tentang kesabaran itu sendiri. Karena jika sholat itu benar, maka benarlah semua amal kita. Namun sebaliknya, jika sholat itu ada hal yang rusak atau yang kurang, maka akan mempengaruhi semua amal kita itu sendiri. Nah, oleh karenanya di ayat ini Allah menekankan bahwa mohonlah kita, ya, dengan sifat sabar yang kita miliki itu untuk melakukan segala perkara urusan dunia dan akhirat kita. Karena kesabaran inilah yang dapat menolong kita. Artinya kita sebutkan kemarin bahwa sabar itu meliputi beberapa hal. Artinya sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah sehingga kita melaksanakannya, perintah tersebut, kita butuh sabar. Ini urusan agama, urusan ibadah. Sabar dalam menjauhi larangan Allah sehingga kita meninggalkannya, ini juga butuh sabar. Begitu juga sabar dalam menghadapi takdir Allah, ya, supaya kita jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus atau tidak menerima, ya, mengeluh kesah. Nah, bahkan kita sebutkan kemarin, sabar itu meliputi 3 hal juga: lisan,
hati dan arkan atau anggota perbuatan kita. Lisan tidak mengeluh, mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tidak kita terima. Kenapa ini terjadi? Seakan-akan bahwa takdir itu tidak baik untuknya, karena tidak semua yang terjadi yang tidak kita sukai itu baik atau tidak baik buat kita. Sesuatu yang menimpa kita itu yang kita tidak sukai belum tentu itu tidak baik untuk kita. Kalau kita sebagai manusia menerima mungkin dengan secara zahir kita mengatakan tidak baik karena tidak sesuai dengan keinginan. Namun ada hal yang di belakang itu kita tidak ketahui. Sama dengan halnya anak kecil. Kalau kita larang, terpintas dalam benaknya dia tidak disukai. Sehingga dia tidak dapatkan apa yang diinginkan. Dia tidak tahu karena tidak sampai akal pikirannya akan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dari hal permainan yang membahayakan dirinya. Dia tidak tahu permainan itu bisa membahayakan dia. Saat ditegur oleh orang tuanya, dianggap itu dia tidak disayang. Padahal ada hal yang baik yang bisa melindungi dia dari hal-hal yang akan mengakibatkan dia nanti merugi. Inilah mungkin gambaran yang bisa saya bikin ilustrasi terkait dengan musibah yang kita hadapi, bukan berarti itu hal yang tidak baik. Nah, ini secara lisan. Kemudian hati harus ikut dari omongan ini. Jangan lisan mengatakan, ya, tapi hati tidak menerima. Harus ada kesesuaian antara lisan dan hati. Hati pun harus, apa orang Jawa bilang itu, legowo, nerimo. Nah, ini penting. Ya, kita harus tahu ada hal yang di belakang itu. Berhusnuzon lah kita dengan Allah bahwa ini Allah pilihkan yang terbaik dan Allah belum berikan buat saya apa yang saya minta. Begitu pula sikap apa itu zahir kita dengan anggota sikap yang sifatnya sikap yang dapat dilihat oleh mata, tidak menerima satu ketentuan, kita main banting pintu. Ya, orang kalau kita gambarkan tendang belek atau tendang apa, kesal mungkin, ya tergambar bahwa dia tidak menerima. Jadi 3 hal itu harus terjaga, ya terjaga, lisan terjaga, hati terjaga, dan perbuatan kita juga terjaga. Nah, inilah bentuk bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanyakan agama itu apa sih? Agama itu akhlak, mengatur bagaimana kita bisa berbuat baik pada Allah, mengatur bagaimana kita bisa berakhlak kepada Rasulullah. Itu inti ajaran agama. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadikanlah sabar itu dan salat sebagai penolong. Penolong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam urusan itu urusan akhirat, urusan dunia pun penting. Lebih penting lagi urusan dunia. Nah, karena dunia ini kan tempat untuk kita menuju akhirat. Tidak mungkin kita menuju akhirat tanpa melewati dunia itu sendiri. Ya, pentingnya urusan dunia itu sendiri dengan kesabaran, karena itu bisa mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan itu juga. Sama halnya seorang yang di rumah menghadapi segala urusan keluarga, seorang istri mengurusi anak itu ekstra sabarnya double kali, apa itu saya bisa bilang kuadrat, ya, double, nggak gampang. Coba satu hari orang tua atau bapak berubah jadi ibu, ngurusi anak, ngurusi perkaraan rumah, berat itu yang kelihatan, yang nggak kelihatan, belum lagi mengandung, gampang, nggak gampang. Mengurusi yang sudah lahirnya susah, berat, ya. Berpikir bagaimana kadang-kadang uang yang diberikan oleh suami itu harus dimanage, diatur sedemikian rupa, cukup untuk ini, cukup untuk itu, cukup untuk ini, semua cukup diatur. Kita cuma memberikan tahu ini segini, bagaimana atur. Itu pandai-pandainya istri mengatur. Dia bisa sabar untuk kepentingannya dia, ini kepentingan keluarga. Ini nggak gampang. Dia bisa sabar untuk mengurangi kenikmatannya untuk yang kepentingan umum dulu ini. Nah, ini kan semua dibutuhkan sifat sabar.
belum lagi mengurusi anak, belum lagi mengurusi terkaitan semua, mulai masaknya, mulai menyiapkan pakaian. Ini ekstra sabar. Belum lagi menghadapi keluhan suami. Sudah gitu mesti ngeluh lagi suami. Tapi di sini nggak ada, sini bagus semua. Sini nggak ada. Nah, Bisa di sana jauh-jauh. Nah, artinya di sini dibutuhkan sifat sabar. Untuk sukses sabar itu dibutuhkan di dunia dan di akhirat. Kalau kau tidak sabar, ya anak kita nggak akan besar, nggak akan besar. Kalau nggak sabar, anak kita nggak akan sempurna hidupnya. Mungkin udah, ya kalau kita bicara tanpa kesabaran ngurusin anak, tanpa bimbingan agama, tidak hidup anak kita ini. Kalau tanpa bimbingan agama dan kita menghadapi gejolak-gejolak di luar ini, tanpa ada bimbingan agama, tanpa ada kesabaran, anak kita tidak akan hidup. Selesai di tengah jalan. Nah inilah agama itu menjadikan bimbingan dan tuntunan untuk kita. Wasta'inu bisabri wassalah wa innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Dan saya sebutkan juga kemarin secara sepintas dan berkali-kali bahwa sabar itu tidak mengenali batas. Kenapa? Karena ending daripada kesabaran itu apa? Innallaha ma'as sabirin. Tujuan kita, ending dari sabar itu apa? Kita mendapatkan tempat terdekat di sisi Allah. Allah bersama kita. Jadi kalau ada yang mengatakan orang, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar artinya kedekatan Allah bersama orang yang sabar. Apakah perlu kita berikan batas dan waktu untuk Allah di saat Allah bersama kita? Perlu tidak ibu-ibu? Nggak perlu. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa sabar itu punya batas. Sabar nggak kenal batas. Karena di saat kita sabar, Allah dekat dengan kita. Di saat kita sabar, kita mohon pada Allah dengan sesuatu yang tidak dinyamankan oleh naluri kita sabar, kita minta. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa abdilni atau wahlufni khairan minha. Ya Allah, ajirni fi musibati, beri aku pahala atas musibahku, wahlufni, dan gantikan aku khairan minha, dan gantikan aku lebih baik daripadanya. Atau kita bilang sebelumnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Musibah apa yang kita hadapi dalam hidup? Innalillahi. Ini bukan cuma orang mati ya. Kita cuma orang mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesuatu yang tidak kita nyaman menghadapi, kita ucapkan itu, kemudian kita sertakan dengan bahasa Allahumma ajirni fi musibati wahlufni khairan minha. Kita sertakan ucapan itu, bukan hanya untuk orang mati. Sesuatu yang tidak jadi bukan sekali-sekali itu terkait dengan ucapan orang mati. Ya, terkait sesuatu yang tidak disukai oleh diri kita, oleh apa yang tidak kita harapkan, ucapan itu kita ucapkan. Ya. Jadi tidak ada lagi perkataan bahwa batas ada batas, sabar ada batasnya, itu salah. Ada sebuah cerita, ada seorang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini sahabat dan menjadi istri Nabi juga. Ya. Waktu meninggal suaminya, Abu Salamah meninggal, diperintahkan dia untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku ganjaran atas kesabaran dari musibahku, wahlufni, dan gantikan aku atas musibah ini yang lebih baik daripadanya. Dia bilang, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa lagi yang lebih baik? Karena memang di mata dia suaminya ini baik sekali. Baik sekali. Dia bilang, siapa lagi yang akan bisa menggantikan dia? Gak mungkin. Begitu Pak gambarannya, bahasanya dia. Dia bilang, sahabat bilang, tidak. Rasulullah mengatakan, pesannya suruh baca doa ini, innalillahi wa inna raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wahlufni khairan minha.
Ya Allah, berikan aku ganjaran atas kesabaran dalam musibahku, dan gantikan aku atas kesabaran dari musibahku itu yang lebih baik. Begitu dia baca doa ini berkali-kali, nggak taunya siapa yang pinang dia setelah itu? Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah jauh lebih baik daripada Abu Salamah? Dan ini terjadi dalam sejarah. Kemudian ayat berikutnya 54. wala taqulu wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Wala taqulu, jangan kalian katakan, wala taqulu. Saya baca langsung dari sini aja ya. Dari mana sini? 154. Mana? Wala taqulu. Oh ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian katakan kepada mereka yang terbunuh, ya, yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Akan tapi mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak bisa merasa. Pengertiannya begini. Ayat ini turun yang saya sebutkan kemarin juga di perang Badar. Terbunuhnya kurang lebih 14 orang kaum muslimin, 6 dari muhajirin, 8 dari ansar. Dikatakanlah orang-orang yang mengatakan bahwa terbunuhnya mereka terputus dari kenikmatan hidup, kenikmatan dan kelezatan itu sendiri. Nah, turunlah ayat ini terkait dengan peristiwa itu, ucapan itu. Ada juga ayat yang sama terkait dengan ayat ini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Sama ayatnya, cuma momennya beda. Kalau yang tadi turunnya di Ashabul Badar, perang Badar, ini di perang yang satunya saya baca tadi wala tahsabanna itu di Uhud. Kemudian kalau di tafsir yang kita pegang ini, dia cuma mengupas kecil sedikit sekali ya. Ya tidak banyak yang dibahas, cuma seperti tadi yang saya sampaikan itu. Jadi saya membaca yang lain lagi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka itu meninggal atau mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Artinya di saat orang itu mengorbankan, ini Allah menceritakan dalam ayat ini bahwa sesuatu yang tadi kan disebutkan wasta'inu bisobri, tentang kesabaran semua ya, bahwa kesabaran itu pentingnya dalam hidup ya, kita miliki ya. Kemudian rentetan dari perlu kesabaran itu juga yang harus kita miliki dalam berjuang jalan Allah. Itu butuh kesabaran. Kenapa? Karena kita akan mengorbankan sesuatu yang tidak kecil. Kalau cuma harta mungkin orang mampu ya. Tapi kalau jiwa yang harus dikorbankan, ini sesuatu yang sangat berat. Dan hal ini menggambarkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah itu, dia tidak mungkin akan mengorbankan jiwanya kalau dia sendiri tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Akankah kita sebagai manusia itu mengorbankan sesuatu tapi meninggalkan atau tidak mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita
kita perjuangkan, kita berikan. Tidak akan mungkin. Ini karena orang yang beriman meyakini bahwa jiwa yang dikorbankan ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita korbankan. Apa itu? Pertama, kita mendapatkan kehidupan yang lebih. Nah, nanti kita tanya nih, kehidupan yang seperti apa ini? Nah, kehidupan yang lebih, bahkan di sisi Tuhan lagi, di sisi Tuhannya mereka mendapatkan anugerah, karunia yang tidak ada putus-putus. Nah, di sini para ulama terjadi selisih pendapat antara terkait orang yang meninggal jalan Allah itu, mereka itu hidup. Nah, kehidupan yang dimiliki ini apakah kehidupan jasadiah? Nah, ya, kehidupan jasadiah, arwahnya syuhada ini dengan ruh dan jasad, artinya melekat pada diri mereka, atau cuma rohania. Nah, berpilih, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa mereka di sini arwahnya syuhada itu dengan ruh dan jasad, karena mereka dikatakan inda rabbihim yurzakun, karena terkait ruh dan jasad terkait dengan rizki. Jadi mereka mengambil pemahaman orang yang mendapatkan kehidupan ruh dan jasad, itulah yang mereka mendapatkan rizki, karena mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Ini pendapat. Pendapat lain mengatakan bahwa kehidupan yang mereka alami kehidupan ruhania saja. Ya. Dan adapun perkataan mereka mendapat rizki di sisi Tuhannya itu tidak menafikan kehidupan itu kehidupan rohania. Tidak bisa menafikan. Nah, nanti dia berikan ilustrasi contoh. Tapi sebelumnya, bahwa madhar daripada kehidupan itu adalah harakat. Ukuran orang itu hidup, kelihatan ada harakat. Kan begitu secara umum orang melihat. Orang itu bergerak namanya hidup. Kalau nggak bergerak sudah mati. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak berarti orang yang tidak bergerak itu dikatakan mati. Tidak juga. Nah, kita contohkan. Orang bilang biasanya an-naumu ahul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena dia tidak bergerak. Cuma dia bernapas, dia tidak bergerak. Atau sekarang orang yang yang dibius, ICU, dibius, nah, dia hilang, tidak bisa bergerak lagi, tidak bergerak dia. Atau orang yang tidur bermimpi, mimpi dia makan buah-buahan manis, ada yang pahit dia rasa juga, ada yang berantem berdarah-darah dia sampean. Dalam tidur dia tidak merasa, tapi tidak merasa, ruhnya kemana-mana sudah. Nah, seperti inilah gambarannya dia bilang, mereka itu rohaninya, kehidupan yang diberikan sama mereka kehidupan yang cocok, yang bisa tidak sama dengan alam kita, alam yang berbeda. Nah, di sini disebutkan dalam ayat walakinnakum la tash'urun, walakin la tash'urun, akan tapi kalian tidak merasa hidupnya mereka, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Kemudian ayat setelahnya itu baru menyebutkan, ya, ayat yang tash'urun, la tash'urun. Berapa? 155. 154 itu la tash'urun. La tash'urun, ya. La tash'urun 154. 154 la tash'urun, walakin la tash'urun. Akan tapi kamu tidak merasa. Tidak merasanya seperti itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita rasa, ya, tidak bisa kita lihat, tapi itu terjadi. Orang yang tidur, dia pergi kemana-mana, hilang, dia merasa pahit dan manisnya sesuatu yang dalam mimpi dia lihat. Dia makan buah, dia capek. Kalau dalam kehidupan yang nyata aja ente bisa lihat, tapi ente tidak bisa rasakan, apalagi kehidupan yang Allah berikan untuk orang-orang yang meninggal jalan Allah. Ya. Jadi mereka bukan jasmiyah, bukan jismiyah, bukan secara fisik jasad, ya,
Akan tapi hidup yang cocok dengan mereka hidup ruhiyah, kehidupan ruhiyah, ruhnya yang hidup. Jasad itu hancur sudah jasad kita itu. Nah, tapi ruh tidak hancur. Ini jasad ini cuma casing. Casing bisa hancur. Nah, tapi chipsnya atau ruhnya itu tetap hidup. Seperti casing itu bisa hancur, tapi chipsnya itu data semua di situ. Dia tetap hidup di situ. Informasi tetap ada di situ. Ya. Hikmahnya dalam hal tersebut, dalam hal terkait bahwa mereka itu hidup yurzakun, orang-orang yang meninggal jalan Allah itu hidup, mereka mendapatkan karunia dari Allah, rizki, bahwa sungguhnya mereka tetap tersambungkan dengan kenikmatan, ya, ruh mereka itu tersambungkan dengan kenikmatan yang cocok dengan mereka punya indera. Nah, jadi tidak sama dengan gambaran kita bahwa indera lidah yang seperti ini. Lidah bukan lidah ini lagi yang mereka punya. Lidah yang cocok dengan kehidupan mereka yang berbeda sudah. Alat perasa kita kan tangan. Tangan ini kan sebetulnya cuma perantara. Ruh, kalau ada ruhnya baru tangan kita merasa. Kalau tidak ada ruhnya nggak merasa. Ini cuma casing artinya. Lidah kita, lidah ini kan cuma perantara saja. Alat perasa sebetulnya ruh kita. Jadi Allah gantikan dengan sesuatu yang cocok dengan kehidupan itu, tidak dengan kehidupan kita yang di sini. Kalau yang di dunia aja kita bisa lihat, kita tidak bisa membedakan, artinya kita tidak bisa tahu. Orang yang mimpi kemana-mana, padahal dia tidak makan tidak dia? Dia rasa pahit, rasa manis. Kenapa dia bisa rasakan? Dia bisa rasa takut dalam mimpi. Kenapa dia bisa rasakan? Padahal itu beda alam sudah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk berbuat seperti itu. Yang punya kehidupan siapa? Bukan kita yang punya kehidupan, yang punya kehidupan Allah. Dia mampu untuk berbuat dengan kenikmatan yang diberikan pada orang-orang yang mati di jalan Allah, dengan kenikmatan yang sama mereka rasakan dengan yang cocok dengan dunia mereka, dunia yang berbeda sudah. Jadi kehidupan yang mereka miliki, kehidupan jasmania, ketika terpisah ruh dari jasadnya, diganti dengan jasad yang cocok dengan ruh itu. Alamnya beda sudah. Jasadnya bukan jasad begini lagi, karena alamnya sudah berbeda. Ya. Untuk apa diganti dengan jasad yang cocok? Itu untuk apa? Liyakun, agar menjadi wasilah untuk merasakan kenikmatan di alam yang berbeda. Untuk merasakan kenikmatan di alam yang berbeda itu. Alam akhirat sudah. Bukan lagi kita membayangkan dengan alam dunia lagi. Kalau kita membayangkan bahwa jasad mereka tidak ada, bagaimana kita merasakan? Sedangkan ini cuma perantara, casing aja. Allah akan ganti dengan jasad yang cocok di alam yang berbeda. Walakin la tash'urun. Kalian tidak merasa, tidak mengetahui, tidak merasa. Sampai sini ada yang mau diperjelas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Tidak merasa, tidak menyadari. Itu di alam lain gitu ya. Saya ingin mempertegas bahwa ini tidak di alam dunia, maksudnya begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini tapi masih ada hubungannya, ini agak berbeda. Ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, maka malaikat itu akan menyampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu akan menjawab. Nah, lalu ada yang berpandangan bahwa Rasulullah itu rohnya sebenarnya masih ada di dunia ini, masih ada di sekitar kita ini. Kalau kita maulid, ya dia bisa hadir di tengah-tengah kita ini. Ini ya gitu. Ini saya mohon pencerahan nih. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait bahwa sungguhnya wala taqulu lima yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Bahwa memang saya langsung ke jawaban bahwa ada terkait bahwa orang yang telah meninggal artinya mereka terputus dengan kehidupan dunia. Ya. Secara madya mereka tidak ada wujudnya. Jasad kita kan kelihatan ini karena memang ini jasad kasar ya. Apa istilahnya kalau kita bilang ini, kita ini hard covernya ya. Ya. Kalau ruh itu soft ya gitu ya. Nah, lembut. Jasad halus sama jasad kasar ini yang sekarang ini. Begitu kita meninggal, ruh ini yang kembali, jasad ini yang ditanam. Artinya kita terputus dengan kehidupan dunia. Kemudian ada anggapan bahwa arwahnya orang-orang yang meninggal itu 40 hari masih ada di rumah kita. Ya, masih 40 hari dia ada di sekitar keluarganya. Dia melihat apa yang dilakukan, masih ada jasad orang yang meninggal itu. Terus bagaimana dengan Rasulullah di setiap saat bahwanya mahal qiyam itu, bahwa Nabi itu hadir ya di situ. Saya bilang ini memang kalau memang ada ya memang para jasadnya para orang yang mati syahid, kita yakinkan semua itu semua jasadnya para anbiya itu mereka tidak dimakan oleh tanah. Hufat Quran, hafal Quran. Dan orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala juga jasadnya bagian diceritakan tidak dimakan oleh tanah. Ya, ada kejadian di Mekah saat sel banjir di wilayah Uhud. Makam Uhud itu sempat terbongkar sedikit dan ada penyampaian bahwa jasadnya para syuhada itu masih utuh. Ya, belum menjadi tulang belulang, masih dengan daging. Nah, dan ini kita yakini, ini bagian dari keyakinan kita. Nah, terkait dengan para jasadnya para anbiya nabi, yang kalau kita bersalawat kepadanya Allah akan menyampaikan kepada Rasulullah dan kembalikan ruhnya untuk menjawab salawat tersebut yang kita sampaikan untuk Rasulullah. Kita yakini itu. Tapi dalam bentuk apa? Ya, hanya Allah yang tahu. Karena kita tidak mendengarkan, cuma kita yakini Rasulullah setiap salawat yang sampai kepada baginda Nabi, Rasulullah menerima dan menjawabnya dengan sesuatu yang pantas, dengan sesuatu yang cocok dengan apa yang disampaikan. Kita tidak melihat, tapi kita meyakini. Tapi kita meyakini tidak sesuatu yang harus kita lihat itu kita yakini. Ada hal yang tidak kita lihat, kita yakini ada. Tidak usah jauh-jauh. Banyak ya. Dalam kehidupan nyata ada hal yang kita tidak lihat dan kita yakini keberadaannya. Dan logika menerima. Contoh, sakit. Sakit kita yakini nggak? Ya. Yakin nggak kita? Yakin. Kita bisa lihat nggak sakit? Sakit wujudnya seperti apa? Nggak bisa. Nah, ini kita rasakan dengan rasa hati. Nah, inilah keimanan, fungsi keimanan itu di situ. Jadi kita meyakini bahwa Rasulullah SAW, salawat yang dihantarkan kepada beliau lewat malaikat, Allah mengembalikan ruhnya untuk menjawab salawat itu sendiri. Ya.
dengan bentuk bagaimana yang pantas dengan kehidupannya. Yang penting kita yakini bahwa semua salawat itu, karena intinya salawat kita kepada Nabi itu doa untuk kita juga, bukan buat Nabi. Nabi nggak butuhkan itu. Kita mendoakan Nabi itu larinya untuk kita, bukan untuk Nabi. Nabi tidak perlu salawat kita. Salawat yang kita hantarkan kepada Nabi itu pada dasarnya untuk kembali ke kita sendiri. Itu kita punya untuk kita sendiri. Segala kemuliaan yang Nabi miliki, segala doa yang sampai kepada Nabi, itu akan kembali untuk kita, untuk umatnya. Kita sampai di mana? 155. Mau 155. Yang apa sekarang? Wala nablu, ha? Itu 15. Sekarang 155. Wala nabluwanakum. Wala nabluwanakum. Masih berapa? Ada pertanyaan lagi atau masih cukup? Lanjutin aja, Beb. Oh ya, masih Lanjutin satu ayat nanti baru. Ya. 155. Apa perlu saya sebutkan pengertian syuhada itu terbagi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja atau syahid akhirat. Atau perlu kita bahas juga terkait dengan syuhada, yang namanya syuhada, orang syahid itu seperti apa aja yang meninggal jalan Allah. Perlu ya? Syahid itu terbagi 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja. Syahid dunia dan akhirat itu mereka yang terbunuh di jalan Allah, membela agama Allah. Ini syahid dunia akhirat. Terbunuhnya bagaimana? Macam-macam terbunuh. Ada yang terbunuh dibunuh oleh musuhnya, kufar Quraisy, kufar, atau di saat dia berperang jalan Allah dihempas kuda, terbunuh kan bisa aja dengan kuda. Atau terkena senjata temannya tidak sengaja, bisa terjadi nggak? Bisa. Atau dia tidak sengaja, dia cabut salah kena dirinya sendiri, bisa tidak? Bisa. Bukan dengan sengaja. Syahid. Macam-macam syahid itu. Ini syahid dunia akhirat ini macam-macam. Dia punya penyebab. Jadi bukan hanya diartikan mereka yang terbunuh dibunuh orang. Ya. Tapi mereka yang mati di jalan Allah. Matinya di saat berperang, dia mati dalam peperangan, itu namanya syahid. Kalau dia masih hidup belum syahid. Begitu loh. Tapi penyebab kematian di lapangan kan macam-macam. Bisa terkena senjata temannya sendiri karena berdesakan kan. Bisa dia sendiri nggak sengaja kena dia sendiri. Waktu dia mau begini ada yang sentuh atau ada yang tabrak dari belakang kena diri sendiri. Mungkin. Jadi penyebabnya itu bermacam-macam, atau dihempas oleh kuda atau kendaraan, atau dia menyamar tidak ditahu temannya tebas, kan macam-macam terjadi. Nah ini namanya syahid dunia dan syahid akhirat. Kalau syahid dunia seperti apa? Orang yang berjuang jalan Allah tapi dia munafik untuk ingin disebut atau untuk ingin mendapat pujian, sum'ah, ria, ingin dilihat bahwa dia pejuang, atau ingin disebut orang bahwa dia pejuang. Jadi karena ingin disebut, karena ingin dilihat. Nah ini syahid di dunia aja didapatkan pujian. Allah kasih pujian orang di dunia, dia dapat pahalanya di dunia. Ini syahid dunia. Tapi syahid akhirat ini terakhir ini. Siapa mereka? Mereka yang terbunuh karena wabah, taun, penyakit penular. Ya, pandemi COVID masuk. Mereka yang terbunuh karena sakit perut. Mereka yang bunuh karena melahirkan. Bukan bunuh ya, mereka yang meninggal karena COVID, karena sakit perut, karena kebakaran, karena tenggelam, karena apa lagi?
runtuh bangunan, bencana alam, longsor, banjir, tabrak, itu semua syahid akhirat. Cuma perlakuan syahid yang dunia akhirat sama syahid yang ini beda. Kalau sana mereka dikafankan dengan kafannya langsung tanpa dimandikan, dengan bajunya langsung, ya, tanpa dimandikan, dengan berdarahnya itu dibiarkan. Kan itu akan menjadi saksi nanti untuk dirinya, dan itu berubah nanti jadi aroma, ya, jadi wangi-wangian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat wa basyiris sabirin. Masih berbicara tentang kesabaran. Wala nabluwannakum, dan kami akan menguji kalian, dan benar-benar akan menguji. Takkid, ya. Bisyai'in, dengan segala sesuatu atau dengan sesuatu, khauf, ketakutan, diuji dengan ketakutan. Ya, artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian, untuk tujuannya untuk apa? Menjadi jelas siapa mereka betul-betul memiliki kualitas iman yang benar-benar, iman tidak bergoyah dengan ujian ini. Dalam menyikapi ujian ini, bagaimana sikap yang tadi saya bilang tadi, bagaimana dia menyikapi ujian ini sebagai orang yang beriman. Apakah dia menerima hati, lisan, dan sikapnya, atau dia masih berubah? Dia menolak, dia tidak menerima takdir ketentuan, bahkan dia bisa saja bersikap tidak menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ujian ini fungsinya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang benar-benar berlaku baik amal perbuatan dalam menyikapi ujian itu sendiri. Karena kalau hanya sebatas kenikmatan hidup yang dilewati oleh seorang yang beriman, ini tidak menggambarkan kualitas imannya. Sama saja dengan orang yang tidak beriman. Dalam menghadapi kenikmatan hidup sama, nyaman aja jiwa raga mereka. Akhirnya nanti akan bercampur antara orang yang baik, tidak baik, sama aja, nggak bisa kita bedakan. Dan untuk itulah ujian dilakukan, Allah berikan. Nah, untuk itulah, untuk ujian itulah akan dikenal siapa yang ahli khair, golongan yang baik, siapa yang ahli syar, golongan yang buruk dalam menyikapi ujian itu. Inilah kegunaan daripada ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Bukan untuk menghilangkan apa yang ada pada orang yang beriman daripada keimanannya untuk kembali ke dalam kekufuran. Bukan untuk itu. Dia harus survive untuk mempertahankan bahwa namanya dunia itu darul mehan. Namanya dunia itu rumah tempatnya kita ujian. Ya, orang yang beriman itu diuji imannya
sekokoh apa imannya? Bukan untuk kembali kepada keimanan yang sebelumnya kalau dia tidak kuat. Jangan. Dia harus pertaruhkan. Dia harus pegang sekuat-kuatnya keimanannya tersebut. Jadi bukan tujuannya untuk akhirnya dia lemah kembali ke dalam keimanan. Berarti imannya yang tidak kuat, memang tidak siap menghadapi ujian. Dia tidak mengerti apa daripada tujuan kehidupan itu sendiri. Kalau orang yang mengerti tujuan kehidupan, bahwa dunia yang dilewati ini adalah tempatnya ujian, dan ini bukan tempat untuk kita kekal di dalamnya. Tempatnya kekal itu adalah di akhirat. Untuk masuk akhirat itu kita harus lulus ujian. Ujian itu bermacam-macam. Nah, ini disebutkan al-khawf, sesuatu yang membuat kita takut. Bagaimana kita untuk menghindari takut? Berlindung kepada Allah. Minta perlindungan. Sebagaimana orang yang dalam satu perjalanan di tinggi dan derasnya gelombang laut, takut nggak kita? Takut kita. Gelombang laut ini. Baru kita bukan pakai kapal besar, cuma kapal apa ini? Feri mesti kebesaran. Perahu mancing itu, dihempas ombak itu. Takut nggak kita? Takut kita, luar biasa. Jangankan kita, orang yang nggak mengenal Tuhan pun takut. Saat itu dia akan meyakini satu kekuatan besar dan spontan akan mengangkat dua tangannya minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau seperti itu orang yang tidak memiliki agama, atau orang yang kafir aja seperti itu, mengangkat tangannya untuk meminta satu kekuatan besar secara spontanitas, fitrahnya meminta bahwa ada kekuatan besar di sana, mengangkat tangannya ke atas. Bagaimana kita orang yang beriman? Kalau kita takut, ketakutan itu hanya bisa akan meringankan kita minta perlindungan dengan Allah dan berserah diri. Karena sangat merugi di saat ketakutan itu, tidak ada hal yang membuat kita rujuk atau kembali sandaran, tempat kita bersandar. Mungkin orang-orang tertentu dia ketakutannya dia hilangkan dengan cara-cara yang tidak tepat. Ya mungkin orang bisa mencari jalan menghilangkan ketakutan yang saya bilang tidak tepat, karena mungkin ya kesibukan yang sifatnya bukan lari kepada Sang Khalik. Ya, dia mendengarkan. Ya ini terjadi ya. Ya ada kelompok orang yang mendengarkan lewat musik mungkin ya. Ketakutan dilarikan ke tempat yang bukan akan meredahkan ketakutan itu sendiri. Ya, ini kan namanya ketenangan batin itu punya keterikatan ya dengan yang menciptakan. Dia langsung secara otomatis akan kembali, seperti saya sampaikan tadi di Al-Quran. Allah ceritakan gambaran orang-orang yang tidak beriman di Al-Quran ada di saat mereka diterpa oleh gelombang laut ya, tidak ada bisa menolong dirinya kecuali Allah. Mereka mengangkat tangannya ke atas karena fitrahnya sudah. Ini kan Allah yang buat. Jadi langsung secara spontanitas, secara fitrah itu langsung terkontak dengan Allah. Ada kekuatan besar di sana, dia angkat tangannya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dan Allah menyinggung tentang perihal ini. Kalau itu aja orang tidak beriman seperti itu, bagaimana kita orang yang beriman? Otomatis sensitivitas kita harus lebih peka. Harus kembali kepada Allah. Ketakutan-ketakutan itu akan hilang. Kenapa? Kita akan memiliki keyakinan yang tumbuh, pede. Tidak ada yang bisa membahayakan saya, tidak ada yang bisa membuat saya binasa, kecuali Allah. Hanya Allah yang besar. Nah itu kita tanamkan, spirit itu, semangat itu. Tidak ada yang bisa membahayakan saya. Jin, setan tidak bisa membahayakan tanpa izin Allah. Seperti itu. Orang takut setan. Tidak ada setan. Saya percaya setan ada, tapi setan tidak bisa memberi bahaya apa-apa. Nah, bukan kita tidak percaya setan, karena Al-Quran ada bilang
Saya tidak percaya kalau dia bisa membahayakan. Yang bisa membahayakan cuma Allah. Dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak bisa. Dan dia tidak bisa memperdayakan saya. Karena saya miliki Allah. Nah itu kita tanam semangat-semangat itu. Kalau itu tidak bisa kembalikan pada diri kita kalau itu tidak bisa kita tanamkan pada diri kita, tidak akan hilang. Semangat-semangat ini harus kita munculkan. Ketakutan. Nah, jadi kita sabar, larinya ke Allah. Ini kaitannya begitu. Kesabaran itu larikan ke Allah. Kita punya Allah yang maha besar. Musibah, persoalan besar, masalah besar, tapi Allah kita lebih besar yang bisa mengatasi masalah itu sendiri. Walju, kelaparan, takut lapar, takut. Jadi kita disuruh sabar. Kesabaran sini berarti bukan berpangku tangan ya. Jadi hal-hal yang ditakuti oleh manusia, ketakutan, kelaparan. Yang beriman sabar, tapi prosesnya juga berusaha, bukan selesai di situ. Sabar ini bukan berarti kita pasif ya. Kita aktif. Jadi kalau terkait dengan kehidupan dunia, sabarlah apa yang Allah berikan kita terima. Boleh begitu, tapi berusaha. Nah, ya bukan tawakal boleh, bukan tawakul. Kalau tawakal itu berupaya maksimal tawakal. Kalau tawakul tidak berupaya, belum maksimal, udah berserah diri. Nah, tidak akan dapat apa-apa. Sunatullah itu sebesar apa? Sebesar apa kesabaran, upaya yang kau dapat, kau usahakan, ya sebesar itu Allah akan berikan. Jadi kesabaran yang kita berikan dalam hidup, sebesar apa itu? Kesabaran yang kita berikan dalam hidup, maka sebesar itu pula kenikmatan hidup akan kita rasakan. Walju, ini ujian yang ditakuti oleh manusia. Wa naqsil minal amwal, harta yang sedikit, harta kita habis, mungkin untuk sedekah kita rasa takut, untuk infak kita rasa takut harta habis, takut harta berkurang. Karena dia berpikir cuma secara zahir harta itu habis, padahal harta itu ada di sana. Kalau dia infak, itu akan menjadi hidup harta itu. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Nah ini jiwa kita juga akan hilang. Takutkan semua ini. Kita butuh sabar untuk semua ini. Wasamarat, buah-buahan, butuh sabar. Artinya apa? Buah itu tidak boleh dipetik sebelum dia matang. Butuh sabar. Jadi tidak boleh dipetik sebelum dia matang. Kenapa? Kalau kita petik dia sebelum matang, unsur dari buah itu tidak akan langsung, tidak akan ada kelangsungan untuk kehidupan berikutnya. Bukan puncak utama daripada adanya buah-buahan yang ada di dunia ini untuk kita makan, bukan itu tujuannya. Tujuan utama dari buah-buahan yang ada di dunia ini untuk kita makan, bukan itu tujuannya. Tujuannya yang pertama adalah untuk buah tersebut ada bijinya. Biji itu akan tumbuh untuk kekekalan, untuk kehidupan berikutnya, untuk orang-orang berikut setelah kita. Itu tujuannya. Artinya kalau bijinya sudah ada, berarti dia sudah matang. Udah matang kan? Ada ayat Al-Quran yang menyebutkan terkait dengan hal ini. Undur ila samarihi idza unduru ila samarihi idza asmara wa yan'eh. Surat apa itu? Ada bisa cari Google, cari Al-Quran. Unduru ila samarihi idza asmara wa yan'eh. Lihatlah kepada buahnya. Ya, lihatlah kepada buah
saat dia berbuah sampai dia matang. Artinya petik dia, sabarlah, petik dia sampai dia matang sehingga biji daripada buah tersebut bisa ada kekekalan untuk kehidupan berikutnya untuk orang-orang lain. Bukan tujuan buah itu ada untuk dimakan. Jadi bibit lagi untuk kehidupan berikutnya. Anam. Coba artinya dibaca. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan dari tanaman yang hijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjualai dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu kami berbuah, dan perhatikan pula pematangannya. Matangannya ini lah, idza samarihi. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang. Jadi diajar kita untuk sabar, menanam itu sabar sampai dia berbuah baru dipetik. Jadi bukan puncak daripada adanya buah-buahan ini untuk kita makan, bukan. Lihat matang dia, sabar, perlu sabar. Jadi itu tujuan daripada buah yang ditanam itu untuk adanya kelangsungan, agar kekal dia punya apa ini, bibit ini ada kelangsungan untuk kehidupan berikutnya. Kemudian wabassirus sabirin, dan kabarkanlah berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dari apa? Dari tempat yang Allah berikan buat mereka, dari pahala yang Allah berikan buat mereka tanpa perlu ya nggak dilihat lagi dah. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab, tanpa hitungan pahala yang diberikan. Jadi kayak kalau ilustrasinya kita ngasih kepada orang peminta, kita nggak pakai buka kantong, lihat dulu mereksa berapa ini mau dikasihkan ini. Jadi nggak ngelihat. Jadi begini, ibarat kata begini kantong. Aduh. Pak Dodi. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Pak Dodi, Pak Aep itu begini, Bu. Udah disiapkan soalnya, Bu. Jadi nggak ngelihat. Nah, ada yang mau nanya? Ada yang mau pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Ya, Bib, mau bertanya. Bisa bertanya nih, Pak Yatman? Boleh Pak. Ya, jazakallah khairan katsira, Habib. Apa Nabi mau menanyakan masalah syahid tadi, mati syahid tadi. Tadi Habib menyebut itu. Nah, kalau tadi syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat, ya itu. Nah, gimana kalau orang meninggalnya itu bukan karena sakit, bukan karena perang, bukan karena sesuatu dia melahirkan, tetapi orang yang selalu taat sama Allah, Habib, sampai meninggalnya ditaatillah wa taatai Rasul, dia termasuk yang mana itu, Habib? Ya. Yang meninggal di jalan Allah dalam ketaatan itu juga fisabilillah. Itu termasuk Masuk dalam kataan. Iya. Karena kan ini fisabilillah di jalan Allah. Syahid ini kan kalau syahid secara umum itu kan man kutila fi li'ilai kalimatillah. Barang siapa yang terbunuh untuk meninggikan kalimat Allah dalam medan perang. Tapi pengertian sabilillah itu orang juga yang syahid dalam jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu. Lebih luas lagi ya. Menuntut ilmu ini sabilillah. Ya, menuntut ilmu di jalan Allah. Artinya mereka yang meninggal di jalan ridhonya Allah, ini sabilillah. Mereka mati di jalan Allah. Ya, tapi mereka bukan predikat syahada ya. Ya, sabilillah saja, jalan Allah. Ya, insya Allah sebetulnya pengertian syahada itu Allah saksi atas mereka. Malaikat yang mencabut nyawanya juga saksi atas keadaan mereka, bahwa mereka itu meninggal di jalan yang benar. Itu artinya syahid. Syahid ini kan daripada asma Allah.
Nah, Allah menjadi saksi atas mereka. Iya. Nah, Bib, satu lagi Bib, mengenai sabar tadi Bib. Kalau di dalam berbohong kan ada kebolehan dalam 3 perkara untuk berbohong ya Bib. Betul. Kalau di dalam sabar ada Bib, perkara khusus yang kita justru tidak boleh sabar Bib. Misalnya seseorang didolimi yang keluarga kita yang sampai kita memang harus tidak boleh lagi sabar diam tapi harus bertindak. Nah, kira-kira ada atau tidak ya Bib ya seperti itu? Ya, istilahnya celah batas kita ya. Pada dasarnya begini, sabar tetap, karena seperti saya sampaikan tadi, sabar tidak memiliki batas. Tapi bukan berarti kalau kita mengambil sikap bahwa kesabaran itu hilang. Sikap itu ada hal yang terkait bahwa fitnah itu kalau dibiarkan, kalau contoh ya, kalau fitnah itu dibiarkan akan berimbas lebih fatal. Jadi kalau kita pertama di fitnah hal yang kecil kita bersabar, tapi kalau sudah keterlaluan fitnah ini kita bisa mengambil tindakan. Tindakannya apa? Kita melaporkan. Tetap sabar melaporkan. Karena kalau tidak imbasnya ke keluarga, kemana-mana. Nah, di sini kita tidak berarti bahwa ini tidak sabar. Bukan berarti sabaran kita hilang. Kita bersabar. Kalau kita bisa melakukan pendekatan langsung dengan dia tanpa kepada orang lain lebih bagus. Tapi kalau kita anggap bahwa orang ini susah dikasih tahu, ya, dan tidak mau mengerti, tetap dia menjudge kita bahwa kita itu seperti apa yang diungkapkan dia. Nah, kita minta perantara orang lain juga tidak selesai. Yang paling jalan terbaik pengadilan. Iya kan? Karena kalau kita diamkan takutnya ini menjadi hal yang jelas di depan orang bahwa kita melakukan hal tersebut atas tudingan itu sendiri. Kesian anak-anak kita nanti. Psikologi mereka kita jaga. Kalau kita secara pribadi mungkin kuat orang tua, tapi kalau anak itu nanti kesalahan yang bukan semestinya dimiliki oleh mereka, wah kita juga tidak memiliki kesalahan itu. Cuma kesabaran kita akhirnya imbasnya mereka kemana-mana. Takut nanti stigma sosial akan melekat juga pada anak-anak kita, bahwa itu bapak daripada orang tuanya yang begini-begini. Jadi kita mengambil sikap. Jadi kalau kita mengambil sikap, boleh-boleh saja. Boleh. Bukan seperti itu Prof yang dimaksud. Halo? Ya cukup Bib, terima kasih Bib, terima kasih Bib. Terima kasih Pak Yatman. Masih terkait dengan sahabat. Kalau kita Sampai jam berapa? Setengah jam Bib. Setengah jam juga sampai 20 menit. Ada jam 12 bentar lagi. Udah Pak ya? Kalau nggak mampu dengan membedakan harta atau dengan hati secara makna iman. Kalau tadi yang disampaikan Habib tadi bahwa sahabat itu harus aktif. Kalau di akhir saya berceramah itu tadi di Alkitab itu harus ditambah itu sabar. Tapi kalau Islam kalau ditambah itu sakit berbalik itu apa obat sabar? Artinya sabar yang aktif. Artinya kalau kita didolimin kita harus melawan kan. Itu satu. Jadi seperti itu kalau kita ditampar tangkis pukul balik kan sama kita berbicara. Mungkin sabar menurut saya sabar yang penting Allah mereka. Yang kedua masalah kalau kita melihat dia mungkin kalau sedikit pembukaan misalnya pembukaan menjolim misalnya ya kita nggak boleh sembarangan tapi kita tetap berjuang kan itu kesempatan kita mungkin itu sudah selesai tanya. Adzan dulu Bib. Adzan. Habis adzan boleh jawab. Habis adzan di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan persoalan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi
wa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari, ya, hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dia dengan lisannya menegur. Kalau dia tidak mampu dengan hatinya membenci atas kemungkaran yang ada di hadapannya. Nah, ini menggambarkan bahwa yang mereka dengan tangannya itu yang memiliki kekuasaan. Dengan tangannya mereka memiliki kekuasaan juga. Kalau kita dengan hati, ya. Dan bagaimana dengan perihal kesabaran? Apakah kita perlu sabar kalau kita dipukul? Kemudian digambarkan tadi seperti keyakinan yang ada di agama lain, mereka dipukul pipi kiri kasih pipi kanan. Nah, kalau saya katakan tadi sabar itu aktif terkait dari hal yang Allah tempatkan. Ujian yang kita miliki ini bukan kita menghindar. Kita bukan menghindar dari ujian. Kita hadapi ujian tersebut dengan penuh kesabaran sambil memohon Allah agar kita dilepaskan dari ujian ini. Ujian itu macam-macam. Seperti apa? Saya sampaikan kemarin, wabah. Satu tempat wabah. Ya, kita sabar di situ, sabar. Tapi menghindar dari tempat yang ada wabah itu sendiri. Bukan kita tidak terima takdir, itu takdir yang Allah berikan, musibah, dan takdir kita juga untuk pindah itu Allah tentukan, takdir juga itu. Bukan kita tidak terima, ya, aktif dan aktif seperti itu. Kesempitan hidup, takdir. Sabar kita hadapi. Aktifnya seperti apa? Tetap berusaha. Upaya itu terus ada terus. Namanya kehidupan itu upaya tetap berjalan. Kita tidak bisa pasrah. Bayangkan, kita kembali ke masa waktu kita masih jadi janin. Allah masih jadi butiran sperma. Itu berapa banyak ribuan bibit, tapi cuma satu yang harus berusaha untuk sampai ke suatu tempat. Kita belum jadi apa-apa sudah berusaha. Cuma satu yang selamat dari sekian banyak itu. Sekarang kehidupan nyata itu belum kehidupan yang itu, masih kehidupan di alam lain itu. Sekarang kita pindah di alam yang sekarang ini. Apakah kita tidak berupaya? Tetap berupaya, harus aktif. Tapi tanpa meremehkan, tanpa merendahkan, tanpa mengeluh, tanpa menghujat takdir yang kita terima, tetap berusaha. Nah, seperti itu. Sekarang kalau kita dipukul orang, kita harus membalas. Kita tinggal lihat. Sekarang kalau yang kita hadapi orang yang nggak punya akal, apa kita mau memukul? Nggak punya akal kita sama-sama. Ya kan? Sabarnya bagaimana menghadapinya? Sabar kita mengambil tindakan macam-macam. Iya, macam-macam, laporkan. Iya, kalau kita menganggap bahwa ini satu kesalahan, mungkin kita di mana ya? Kalau kita haji, biasanya haji itu apa kesalahan kita dibalas di sana. Orang punya persepsi seperti itu. Kalau kita dapat satu kesalahan dalam hidup atau ada hal yang tidak bisa kita terima, atau di tengah jalan kita ketemu orang tidak dikenal, dia marah-marah sama kita nggak kenal, kita anggap aja ini teguran. Mungkin saya dulu pernah bersikap begini, atau anggaplah, jangan jadikan ini satu persoalan yang membuat kita akhirnya jadi, ya kita lepaslah dalam hidup, gak usah jadi beban. Ya, atau kalau kita dikenal orang pukul, orang lempar kita umpamanya di jamrot, kita nggak sengaja dilempar orang, bukan kita yang dilempar, dia lempar jamrot, loss. Kena kita bilang kita dilempar orang. Ini jamrotnya nggak kena tembok, ada tembok, dan orang yang lempar itu nggak punya ilmu semua. Batu yang diperintah hasa, batu kecil-kecil, dia batu besar begini, dia lempar, kena tembok, melenting kena kita, dilempar kita orang, kita mau balas, nggak bisa. Kita lihat kondisinya seperti apa, bahwa ini takdir yang kita harus terima, kembalinya itu ke kita. Iya, waktu dilempar sini nggak kena tembok, ini los ke depannya,
Ini kan kelilingi orang kan ini. Tembok kan begini. Ini kan jamrat kan begini. Dikelilingi batu keliling kan. Batu kan jatuh di sini. Mestinya tidak harus kena tembok. Masuk di lubang aja sudah cukup. Orang menganggap lempar tembok jatuh ke dalam. Tidak harus. Nah, karena kalau dia melenting keluar, kena ulang itu, nggak dihitung. Ada orang pakai batu besar, tembok lempar. Yang tinggi lempar lah. Iya, bisa nggak? Dilempar itu los, tidak kena tembok. Nggak, maksudnya los tidak kena tembok. Lewat, bisa. Karena yang lempar dari jauh. Lempar dari jauh. 20 meter, 15 meter, pakai batu besar kan enak gitu. Cus. Ini yang terjadi. Ya. Kalau terjadi itu, nah ini takdir. Kita terima Allah kasih ini. Bukan berarti kita bagian daripada yang dilempar. Emosi kita, ribut kita. Ya, artinya kalaupun kita hadapi di lingkungan ini hal-hal atau di jalan atau di kantor yang tidak sesuai dengan kehidupan yang kita harapkan, kita sabar di situ. Kalau itu tidak perlu kita anggap persoalan, sudahlah. Sudah kita maafkan. Allah Maha tahu. Atau serahkan Allah yang mengadili. Ya. Dah harus kita jadikan satu persoalan. Kalau kita sabar di situ pahala kita dapat. Nah, kalau kita mau proses, waktu kita akan panjang nanti ikut di situ. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ingin sampaikan sedikit bahwa pengertian daripada sabilillah ya atau syahid itu sendiri luas ya. Orang yang mati dalam keridhaan Allah ya, dalam ketaatan, husnul khatimah, itu bagian daripada syahadat didapatkan. Ya, ini mungkin ada sampaikan pada kesempatan. Ada pertanyaan? Silakan. Lintang, Pak Lintang. Udah megang mic soalnya. Udah dikasih mic sama Pak Hadir. Mungkin buat oleh-oleh di rumah. Menyempurnakan pertanyaan dari Pak Haji Tri tadi, mungkin ada beberapa yang pemahaman buat saya ini Habib terkait dengan ayat 154 bahwasanya yang artinya ya mungkin jangan mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati, sebenarnya mereka hidup. Nah ini kalau yang meninggal atau meninggal di jalan Allah itu masih hidup, berarti yang meninggal di selain jalan Allah itu benar-benar mati. Ini mohon izin, apakah ini pengertian ini pengertian yang benar atau yang bukan jalan Allah dia mati? Karena nggak nyampe aja mungkin, tapi gitu. Ini kita kaitkan lagi dengan suatu saat nanti ada masa yang namanya hari kebangkitan. Gitu. Hari kebangkitan menurut pengertian dari sejak kecil sampai menjelang tua. Ini itu ada masa kebangkitan itu dari kematian menjadi kehidupan berikutnya. Nah, pengertian-pengertian seperti ini Habib mohon izin pemahaman. Terima kasih. Iya. Artinya dalam ayat tadi disebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah ya amwat. Jangan kalian menyangka orang yang terbunuh jalan Allah itu mereka mati, terbunuh. Karena kita sampaikan bahwa asbabun nuzul ayat itu saat meninggalnya 14 orang daripada sahabat Rasul, ya 6 dari al-muhajirin, 6 dari muhajirin, 8 dari ansor. Mereka dikatakan telah terputus dari kenikmatan dunia. Dan Allah ingin menggambarkan orang yang berjuang, hambanya yang berjuang di jalannya, membela agamanya, itu tidak mati. Karena ada kehidupan yang lebih mulia mereka dapatkan. Ya, kehidupan yang lebih mulia mereka dapatkan di sisi Tuhannya, dan mereka mendapatkan karunia yang tidak putus-putus. Nah, sehingga dikabarkan dalam sebuah hadis, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang meninggal di jalannya ini, banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan itu
rezeki karunia itu mereka itu datang menghampiri mereka pagi dan sore, bukratan wa asiyah. Kenikmatan itu datang, dan mereka itu arwahnya para syuhada ini dibawa terbang kemana mereka suka oleh burung-burung hijau. Nah, mereka itu digambarkan dalam sebuah hadis menempati tempat kindil ya, lampu-lampu yang ada di bawah dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Bukan arsy, di bawah arsy. Ini masih belum di surga. Ini masih di alamnya barzah. Kemudian di sini Allah ingin gambarkan, dan kenikmatan yang diterima oleh orang-orang mati jalan Allah ini, mereka setiap satu momen mereka ditanyakan oleh Allah, apa kenikmatan yang kalian minta yang aku perlu tambahkan? Diminta, dan mereka tidak menjawab apa-apa. Mereka bilang, tidak ya Allah, semua kenikmatan karuniamu yang kami terima sudah begitu banyak. Nah, namun andai saja kalau kami dibolehkan, hidupkan kami ke dunia lagi untuk berperang, berjihad, dan kami kembali lagi kemari. Karena karunia nikmat untuk orang yang mati jalan Allah itu begitu besar, sehingga mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk berjihad, terbunuh kembali lagi, begitu-gitu aja. Karena begitu nikmat yang begitu besar mereka terima. Kalau orang yang beriman, dia hidup sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Lain dengannya halnya orang-orang yang mati di jalan, bukan jalan Allah. Mereka itu mati dan mati begitu saja, selesai, tidak hidup. Nah, maka untuk itu, untuk kehidupan yang lebih mulia itulah yang membuat orang beriman itu mau berjuang jalan Allah. Karena menjadi keyakinan mereka, bagaimana dia bisa memberikan sesuatu yang paling mulia, yang paling susah untuk dia berikan, kalau dia tidak mendapatkan hal yang lebih besar daripada itu sendiri. Kalau kehidupan di dunia ini seperti ini, dia tukar dengan kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih besar. Kenapa? Di sisi Allah langsung. Dan mereka mendapatkan kenikmatan surga langsung. Jadi begitu mereka kenikmatan, dibukakan batas dia dengan surga. Batas dia dengan kenikmatan surga dibukakan. Dia melihat sudah kenikmatan itu. Dia sudah mendapatkan rezeki, menunggu di tempat penantiannya sampai pada masanya. Begitu pula sebaliknya orang-orang yang berjuang jalan, orang-orang kufar, mereka mendapatkan kesengsaraan, dibukakan pintu tempat kembalinya ke neraka, dan mereka menunggu, sambil menunggu sudah merasakan aroma neraka itu, sudah rasakan bau-bau yang sengit-sengit. Kalau kenikmatan surga, orang sudah cium baunya, mereka sudah dibukakan pintu surga. Mereka belum masuk, tapi aromanya surga mereka sudah cium. Dihamparkan ke depan mereka orang-orang yang mujahidin ini, yang syahid ini, dengan kenikmatan surga mereka sudah lihat, dengan aromanya sudah tercium oleh mereka. Itu kenikmatan juga. Penekanan ini mana kalau belum jelas? Terkait dengan hari kebangkitan. Jadi yang tadi di masa kita dapat ilmunya itu kan suatu saat nanti ada kebangkitan, ya. Dari mati kemudian menunggu di alam arwah, ya. barzah, kemudian pada saatnya nanti dibangkitkan kembali. Ini dibangkitkan kembali dari pengertian saya dari dulu, bukan mati kan gitu. Gitu Ustaz. Jadi bagaimana dengan yang bagaimana mereka dibangkitkannya? Iya, gitu. Orang yang syahid ini, yang mereka hidup ini. Iya. Ya. Terima kasih. Kalau dibangkitkannya, pertama jadi PR buat saya nih. Saya tidak mau menjawab kalau saya belum tahu pasti. Ya, dibangkitkan mereka, saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita lihat kenikmatan hadis yang tadi disampaikan, bahwa mereka sudah merasakan kenikmatan surga sampai menunggu penantian kiamat itu.
Artinya mereka dengan keadaan seperti itu, mereka punya hal yang sifatnya khusus. Tapi nanti menjadi PR buat saya mau cari tahu jawabannya ini. Tapi secara sepintas selalu dari hadis-hadis yang saya baca, bahwa mereka sudah merasakan kenikmatan itu sambil menanti penantian kiamat itu sendiri. Jadi kalau pengertiannya menanti berarti mereka tidak lagi dibangkitkan karena mereka sudah menunggu. Hah? Sabar. Jadi isi alam barzakh. Iya, penantian mereka sudah di penantian itu. Di alam barzakh maksudnya. Iya, menantian menunggu alam barzakh itu. Menunggu kebangkitannya maksudnya. Yaumul Ba'atsnya ditunggu. Iya, menanti karena mereka menunggu waktu. Ya, sampai orang dibangkitkan. Kalau yang kufar mereka sudah mati, mereka tidak hidup. Nah, apakah yang syahid ini memiliki perlakuan khusus? Mereka tidak dibangkitkan karena mereka sudah yurzakun atau bagaimana? Kalau dia dibangkitkan, bagaimana dengan pengertian ahya'nya mereka itu hidup, gitu kan? Iya kan? Ya, jadi dari pertama jawaban saya seperti ini. Nanti untuk PR kedua saya ingin lihat. Bangkit. Ya. Alamnya beda pasti. Ada ibu-ibu? Ibu-ibu ada pertanyaan? Sudah diwakili bapak-bapak katanya. Pinter. Semoga apa yang sudah kita pelajari akan menjadi bekal untuk kita ke depan mencari tercatat amal baik kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.